Saya akan mulai mengajak saudara melihat di Matius pasal 13. Ini jadi perenungan kita supaya tahun ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh berjalan betul mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita berjalan dengan mau kita sendiri. Amin. Kalau kita jalan dengan mau kita sendiri, maka kita akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Mulai ayat yang ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir, sampai terkontaminasi semuanya itu. Saya ulangi lagi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya, sampai menyeluruh mengembangnya itu. Sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya tentang kerajaan surga kita tidak asing lagi. Tapi kita harus tahu bagaimana cara kerjanya. Nah, ini yang penting buat kita, cara kerjanya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tentang ragi, saudara, maka kita menemukan sebuah kebenaran. Ragi itu seperti garam. Yesus berkata tentang garam. Karena ragi dan garam tidak punya kekuatan. Kalau mereka diinjak, ya terinjak, dibuang, ya buang. Tapi begitu mereka didiamkan, ini dia. Garam kita diamkan, ragi kita diamkan. Mereka ngapain? Mereka mempengaruhi. Kekristenan kita harus punya konsep seperti ragi dan seperti garam itu. Di mana saja Tuhan menempatkan kita. 2 hari yang lalu saya marah pada seorang karyawan. 3 kali diberi kesempatan Tuhan kerja. 2 kali itu dia keluar, 3 kerjaan yang ketiga ini. Saya bilang kalau kamu keluar lagi dari yang ketiga ini, sampai kapanpun juga Tuhan gak akan tunjukkan kemuliaan. Dia gak tahan. Di 2 kerjaan yang lama gak tahan. Karena ditekan semuanya itu. Saudara, kita lihat dalam konsep Yusuf. Tolong karyawan-karyawan yang hadir hari ini. Yusuf adalah contoh atau model atau patron hidup anak Tuhan. Kita tahu Yusuf waktu di Mesir, jangan lagi bilang naik gaji, sama sekali nggak digaji, bahkan dia jadi budak. Tapi kenapa dia bertahan? Kalau saudara para mantan dulu persatuan karyawan usahawan, ada Wiping salah satunya di sini. Kita belajar tahun 80-an itu. Selalu saya tekankan bahwa orang bekerja itu jangan pikir masalah gaji. Tapi pikirkan, aku bisa jadi berkat atau tidak di tempat itu. Itu konsep penting dalam Alkitab. Kalau semua kita karyawan-karyawan Kristen ini sibuk kerjanya gaji, apa bedanya kita dengan yang lain? Betul tidak, saudara? Nah, saya bilang kepada saudara ini, yang ketiga ini jangan keluar. Karena apa? Gaji diturunkan, posisi juga diturunkan. Ya memang mana enak. Terus saya bilang kepada dia, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena 2 kali yang pertama kamu gak lulus. Dan kali ini kamu harus lulus. Kamu harus bertahan betul-betul. Tujuannya apa? Saudara, lagi sekali, dimanapun kita ditempatkan, setidak enak apapun, ingat Tuhan Yesus menyatakan bahwa ini garamnya dunia. Amin, bilang garam dunia. Coba duit, tuh bangun semua nanti. Saya ulangi lagi. Bagaimanapun tempat itu, setidak enak apapun juga, Yesus Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Dan kerajaan surga seperti ragi. Pengaruh apa yang kita buat di tempat itu, setidak enak apapun juga. Jadi kalau ada yang mikir mau keluar kerjaan, mikir dulu hari ini. Tenang dulu, jadi berkat di situ. Dimanapun juga kita berada sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Bapa di surga, sungguh ada kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa
yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, para pemimpin, para manajer, para direktur, bagaimana pengaruh saudara terhadap orang-orang yang saudara pimpin? Tuhan sangat merindukan itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, target tahun ini, ingat baik-baik, target tahun ini bukan berapa besar keuntungan kita nanti. Target tahun ini, kemana kita akan mengembangkan usaha ini. Target tahun ini bukan memperbesar lagi, tapi dengarkan yang Tuhan rindu. Target tahun ini adalah berapa besar pengaruh hidup Kristen kita dalam tiap bulan selama 12 bulan dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Saya ulang, kalau saudara sebagai orang Kristen tidak punya target tentang jiwa, bukan dikristenkan, enggak. Tuhan tidak mau kita mengkristenkan orang, tapi Dia mau kita mempengaruhi orang. Katakan amin. Mempengaruhi lewat kehidupan kita. Saya nggak usah baca lagi ayat ini. Roh Kudus akan menolong saudara untuk merenungkan. Menjadi ragi dan menjadi garam, itu tidak perlu kekuatan apa-apa. Sebab di dalam garam dan ragi itu sudah ada kekuatan itu sendiri. Tinggal tempatkan saja, di mana saja, maka ragi dan garam akan mempengaruhi tempat itu. Maaf, seandainya ada di antara kita selama 2009, selama 12 bulan itu, mungkin sebulan hanya 1 kali orang yang kita pengaruhi. Mungkin, maaf saya berkata. Tapi biarlah hari ini kita mulai merubah konsep itu. Bahkan, kalau ada di antara saudara, selama 12 bulan tahun yang lalu, enggak pernah jadi pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita harus ambil putusan bahwa menjadi Kristen itu harus jadi pengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Mengapa seringkali kita tidak bisa jadi pengaruh dalam hidup orang-orang di sekitar kita? Jawabannya cuma satu. Ketika kita egois, ketika kita hanya mikir diri sendiri, maka kita tidak punya waktu untuk mikir orang lain. Karena setiap orang yang sibuk mikir diri sendiri, dengarkan, setiap orang yang sibuk mikir diri sendiri, maka dia tidak akan punya waktu untuk mikir yang lain. Hari ini kita akan belajar sebuah contoh. Keluaran pasal 3. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, maka orang itu tidak punya waktu untuk mikir yang lain. Udah, Keluaran pasal 3, mulai ayat yang pertama. Kita kenal seorang namanya Musa dalam hidup ini. 40 tahun dia menjadi gembala. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Stop dulu, perhatikan. Coba renungkan kalau saya baca dengan intonasi ini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Saudara, tolong beri saya kata-kata lain. Biasa. Kata lainnya apa? Sering. Terus, ayo cepat. Setiap hari, betul. Selalu, betul. Ada satu kata yang saya tunggu dari saudara. Rutin. Nah, ini dia. Sudah rutin milik mertua lagi. Apa bedanya kalau Musa mengembalakan kambing domba miliknya sendiri dengan milik mertua? Ayo jawab cepat. Kalau milik sendiri bagaimana? Kalau milik mertua bagaimana? Ayo. Ada beda tidak? Jelas beda. Ayo, bedanya di mana? Kalau milik mertua bagaimana? Lebih hati-hati. Kalau enggak mantu istri diminta balik itu oleh mertua, harus lebih hati-hati. Nah, kalau milik sendiri bagaimana? Santai saja. Nah, saudara, ini kesalahan di banyak gereja. Biasa
Sangat celaka kalau gereja mengerjakan semua pelayanan karena biaya.